Halo, kembali lagi di channel YouTubeku. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya, pasti kita tidak asing kan dengan apa sih itu sistem reproduksi? Nah, pada kurikulum 2013, revisi, sistem reproduksi itu dibahas pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Atnya Margareta dengan NIM 2013071023, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, kelas 3B Pendidikan IPA. Jadi langsung saja yuk kita bahas mengenai sistem reproduksi. Sistem reproduksi itu merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi atau melahirkan keturunan. Nah, fungsinya itu adalah untuk menghasilkan keturunan agar tidak mengalami kepunahan. Baik, dalam sistem reproduksi manusia itu ada organ-organ di dalamnya. Nah, langsung saja yuk kita bahas organ dari sistem reproduksi pria terlebih dahulu. Baik, untuk gambar dari sistem reproduksi pria kita bisa lihat di sini. Untuk sistem reproduksi pada pria, organ di dalamnya itu ada 9. Nah, jadi yang pertama itu adalah skrotum, di mana fungsi dari skrotum itu untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Nah, yang kedua itu ada testis. Nah, di mana fungsi dari testis itu sendiri yaitu untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang ketiga itu ada epididymis. Nah, fungsi dari epididymis ini yaitu untuk tempat menyimpan sperma sementara. Dan yang keempat itu ada kelenjar Cowper. Nah, fungsi dari kelenjar Cowper ini yaitu untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH yang asam. Dan yang kelima itu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu memiliki fungsi, yaitu untuk menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang keenam itu adalah vesicula seminitoris. Nah, fungsi dari organ ini yaitu sebagai membuat air mani yang bersifat lengket. Selanjutnya yaitu ada yang ketujuh, itu adalah saluran uretra dan juga penis. Nah, fungsinya itu sendiri yaitu untuk sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Dan selanjutnya, itu yang ke-8 ada vas deferens, yaitu sebagai tempat menyimpan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Nah, dan yang terakhir yaitu yang ke-9 itu ada kandung kemih. Fungsi dari kandung kemih itu sendiri yaitu untuk menampung urin yang diproduksi oleh ginjal dan mengeluarkannya melalui proses kemih. Oke, tadi kita sudah membahas dari sistem reproduksi pria, yaitu organ-organ dan juga fungsinya. Lalu sekarang kita beranjak pada sistem reproduksi wanita, di mana kita akan membahas organ-organ dan juga fungsinya. Nah, untuk gambarnya itu sendiri kita bisa lihat di sini. Adapun sistem reproduksi wanita ini memiliki organ-organ yaitu sebanyak 8 buah dan juga fungsinya tersendiri. Yang pertama itu adalah vagina, di mana fungsi dari vagina itu sendiri yaitu sebagai tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran untuk keluarnya bayi.
Yang kedua itu adalah serviks. Nah, di mana fungsi dari serviks itu sendiri yaitu untuk memproduksi lendir atau mukus. Dan yang ketiga itu ada uterus, di mana fungsi dari uterus itu untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi. Yang keempat itu ada ovarium. Nah, fungsi dari ovarium itu sendiri yaitu tempat membentukkan ovum dan sel telur dan untuk menghasilkan estrogen dan progesterone. Yang kelima itu ada endometrium, di mana fungsi dari endometrium itu adalah tempat untuk menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Yang keenam itu adalah oviduct. Nah, fungsi dari oviduct yaitu tempat pembuahan sel telur dan juga sperma. Lalu itu ada otot dinding uterus, di mana fungsi dari otot dinding uterus ini yaitu untuk berkontraksi selama persalinan untuk mendorong janin untuk melewati jalan lahirnya. Selanjutnya yang terakhir atau yang ke-8 itu ada ligamen ovarium. Nah, fungsi dari ligamen ovarium ini yaitu sebagai penghubung dan tempat bergantungnya ovarium ke wilayah rahim. Baik, untuk cara kerja dari sistem reproduksi itu adalah yang pertama itu biasanya seorang wanita dan pria itu melakukan hubungan seksual terlebih dahulu. Nah, selanjutnya keluarnya sperma di vagina tersebut dan akhirnya terjadi pembuahan antara sel telur dan juga sperma. Selanjutnya itu adalah janin mulai terbentuk. Dan setelah janin tersebut siap untuk dikeluarkan, maka serviks akan membesar dan menyebabkan kontraksi pada rahim dan akhirnya terjadi lahiran. Baik, untuk wanita itu pasti banyak yang sering bertanya mengenai masa subur dari wanita. Nah, pada umumnya wanita memiliki masa subur itu sekitar 12 sampai dengan 14 hari sebelum masa menstruasi selanjutnya itu berlangsung. Nah, jadi apabila siklus menstruasi itu 28 hari, maka masa subur akan jatuh pada hari ke-14 sebelum menstruasi. Selanjutnya itu ada beberapa penyakit yang menyerang dalam sistem reproduksi. Nah, kita ulas satu persatu yuk. Yang pertama itu kita ulas yaitu penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu adalah endometriosis. Itu adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur, usus tuba fallopi. Tuba fallopi itu merupakan saluran dari telur. Selanjutnya itu vagina atau di rektum. Rektum itu merupakan bagian akhir usus yang terhubung dengan anus. Yang kedua itu adalah sistitis. Itu adalah peradangan di kandung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika membuang air kecil. Sistitis ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang disebabkan yang menyebabkan saluran infeksi saluran kemih. Selanjutnya itu ada miouteri yang biasa juga dikenal dengan fibroid rahim. Itu adalah tumor yang jinak yang tidak memiliki sifat dari kanker. Selanjutnya itu ada beberapa kanker yang menyerang sistem reproduksi dari manusia, khususnya wanita. Yang pertama itu ada kanker serviks. Adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini
Itu sebelum timbul masalah yang lebih serius. Yang kedua yaitu ada kanker ovarium. Merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium ini lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause. Nah, penyebab dari terjadinya kanker ovarium ini belum diketahui secara pasti. Namun, kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita yang berusia lanjut atau lansia dan yang memiliki keluarga dengan riwayat sakit kanker ovarium. Dan yang terakhir itu adalah kanker payudara, di mana kanker ini terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara itu tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Selanjutnya itu ada penyakit HIV and AIDS, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan juga menghancurkan sel CD4. Nah, semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Dan yang terakhir yang saya paparkan yaitu penyakit vaginitis. Adalah peradangan pada vagina yang ditandai dengan rasa gatal di vagina dan keputihan, di mana keputihan yang dialami penderita vaginitis ini berbau tidak sedap. Vagina terus-menerus memproduksi cairan secara alami. Jumlah dan tekstur cairan vagina tersebut bisa berubah-ubah sepanjang siklus menstruasi. Oleh karena itu, normal jika wanita mengalami keputihan. Namun, keputihan yang normal itu umumnya seharusnya itu tidak berbau. Baik, selanjutnya itu ada penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada epididymitis. Adalah peradangan epididymis yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditandai dengan pembekakan buah zakar. Kondisi ini dapat terjadi pada pria dalam berbagai usia, tetapi paling sering itu umumnya terjadi pada usia 19 sampai dengan 35 tahun. Selanjutnya itu ada penyakit sifilis. Adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis ini diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, dan dubur. Nah, luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis sering kali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahapan ini infeksi ini sudah bisa ditularkan ke orang lain. Selanjutnya itu ada kencing nanah atau gonore. Nah, penyakit ini adalah salah satu penyakit menular seksual pada pria. Gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih pada saat buang air kecil. Selanjutnya itu ada orchitis. Adalah peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan juga virus. Peradangan ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua testis sekaligus. Orchitis pada anak paling sering disebabkan oleh penyebaran infeksi virus pada gondongan atau parotitis. Dan yang terakhir itu ada hipogonadisme. Adalah kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Goodbye and see you.